Kejadian pertama nih terjadi saat kelompok terakhir dari jurusan AP sedang praktek sekitar pukul 17.50. Saat itu ada seorang siswi AP yang sedang melaksanakan praktek sholat jenazah. Boneka yang dijadikan jenazah diletakkan di depan sejadah. Tiba-tiba di tengah bacaan sholat, siswi itu diam. Mereka berhasil mendapatkan hampir 100 kg lobster. Di saat itulah pengalaman mistis berikutnya terjadi. Saat berada di kedalaman sekitar 40 meter, Dede melihat sosok seorang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 710, teman-teman. Nah, episode kamar hotel lagi ya. Ya, Kalau dari kemarin 709 masih gak enak kan? Kamar lo berapa? 710 gua. Gue 714 nih gitu. selalu lantai 7. Sebenarnya tiap lantai ada kalau kamar hotel mah. Tetap 7 sih gua. Nggak beralasan. Nggak menjawab. Yang jelas kalau 6 tuh 26 Juli 2026 ya. Keren juga ya. 26 Juli 2026. Anjas. Nah, tadi gua kira lu mau bridging. Kalau gua sih tetap 7 sih. Karena 7 tahunnya PMK gitu. Gua kata lu mau bridging ke situ aja. Lebih enak Nyata gitu ya. kagak. Bener juga. 6 tuh 26 Juli. Jauh jadinya. Bener. Ya, pokoknya teman Kliwon itulah silakan pokoknya. langsung beli tiket pagelaran Malam Kliwon perayaan ulang tahun ke-7-nya PMK tanggal 26 Juli hari Minggu di M Block. Ya. Ya. Tiketnya bisa dibeli di sini. Kayaknya gestar udah di-spill deh harusnya deh. Atau belum ya? Pokoknya ada gestar yang misteri guest gitulah ceritanya. Oke? Iya, benar. Ada, harusnya sih udah. Tiket parkir I-nya jangan diganti O ya. Karena Tiket parkor nanti. Okeng. Oke, cerita pertama di episode kamar hotel lagi. Halo Mas Bimo dan Mas Danu, salam kenal, aku Diah dari kota Sibolga, Sumatera Utara. Ini adalah pengalaman horor yang aku alami saat masih sekolah dulu, tepatnya ketika masa SMK. Pengalaman ini benar-benar nyata dan dialami oleh aku bersama 3 temanku, yaitu Ade, Laila, dan Muli. Kejadiannya terjadi saat ujian praktek sholat jenazah. Oh oke. Ada lo dulu ya. Ada sholat jenazah. Ujian ini merupakan salah satu syarat yang harus diselesaikan sebelum menghadapi ujian nasional. Sebagai informasi, aku merupakan alumni tahun 2014. Aku lupa tepatnya hari apa, tapi yang jelas ujian praktek saat itu berlangsung dari pagi sampai sore dan dibimbing oleh guru agama kami. Sebut saja Bu Yanti. Saat itu Bu Yanti membagi murid ke dalam beberapa kelompok sesuai jurusan. Di sekolahku hanya ada 3 jurusan nih, yaitu Teknik Komputer Jaringan TKJ, Akuntansi, dan Administrasi Perkantoran AP. Aku, Adik, Laila, dan Muli berada di jurusan TKJ, dan kelompok kami mendapat urutan terakhir. Ujian dimulai sekitar jam 10 pagi. Jurusan akuntansi mendapat giliran pertama, disusul AP tadi, administrasi perkantoran, lalu terakhir jurusan TKJ. Karena TKJ mendapat urutan paling akhir, kami harus menunggu cukup lama, sekitar jam 4 sore. Anak-anak AP masih belum selesai juga nih. Udah bisa dipastikan ujian akan berlangsung melewati jam 5 sore. Dan benar aja sekitar pukul 17.30 jurusan AP masih menjalani praktek. Karena khawatir waktu tidak cukup, akhirnya Bu Yanti meminta kelompok pertama dari jurusan TKJ mulai ikut praktek bersamaan dengan kelompok AP yang tersisa. Kejadian pertama nih terjadi saat kelompok terakhir dari jurusan AP sedang praktek sekitar pukul 17.50. Saat itu ada seorang siswi AP yang sedang melaksanakan praktek sholat jenazah. Boneka yang dijadikan jenazah diletakkan di depan sejadah. Tiba-tiba di tengah bacaan sholat, siswi itu diam. Sorot matanya berubah, terlihat sangat ketakutan, lalu ia melirik ke arah Bu Yanti. Bu Yanti bertanya, "Kenapa nak?" Namun siswi itu hanya diam.
Tatapannya masih penuh ketakutan. Sepertinya Bu Yanti langsung memahami apa yang terjadi. Akhirnya praktek siswi tersebut dihentikan begitu saja. Setelah ujian selesai, aku baru tahu dari adik yang kebetulan cukup peka terhadap hal-hal seperti itu, bahwa di atas sejadah terdapat sosok pocong. Parahnya, aku sama sekali gak nyadar akan kejadian itu. Padahal semua murid yang ada di kelas itu sadar telah terjadi sesuatu yang aneh. Hanya aku yang enggak. Menurut Ade, saat kejadian, aku sedang sibuk membersihkan area di sekitar meja yang dibalik. Meja tersebut memang digunakan Bu Yanti sebagai simulasi liang kubur. Anjir. Sadis juga nih praktek nih. Tak lama kemudian, Bu Yanti memanggilku dan mengatakan bahwa kelompok kami dianggap sudah menyelesaikan ujian, sehingga boleh langsung pulang karena hari sudah terlalu sore. Karena aku ketua kelompok, sebelum pulang aku membereskan semua perlengkapan praktek. Saat sedang beres-beres, lagi sibuk-sibuknya, samar-samar aku mendengar suara adik dan teman-teman memanggil namaku. Suaranya terdengar jauh sekali. Aku tersentak. Bulu kuduku langsung merinding. Ketika aku melihat sekeliling, kelas itu kosong. Aku sendirian. Aku langsung menoleh ke arah pintu dan berlari keluar. Ternyata di ujung koridor, adik Muli dan Laila sedang berteriak memanggil namaku dengan wajah yang sangat marah. Astagfirullah, padahal aku yakin beberapa saat sebelumnya masih banyak murid di dalam kelas. Namun kenyataannya kelas sudah kosong, kantin kosong, lapangan sekolah juga kosong. Hanya ada mereka bertiga di ujung koridor kelas akuntansi. Aku bingung apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa mereka terlihat marah sekali? Begitu aku mendekat, Ade langsung membentakku. Matanya merah, wajahnya juga merah, seperti habis menangis. Muli bahkan benar-benar menangis. Kamu dipanggil dari tadi kok gak denger-denger? Aku semakin bingung. Loh, kenapa sih? Kalian kok tinggalin aku? Namun belum sempat menjawab, Ade langsung menarik tanganku. Udah ayo pulang dah. Jadi Betawi. Kan di Tapanuli ya. Kan di Sibolga. Sibolga ya. Udah pulang dah. Orang buncit. Jadi orang Mampang. Kami berempat akhirnya pulang naik becak motor. Sepanjang perjalanan, Ade dan Laila diam. Muli masih nangis. Aku yang penasaran akhirnya bertanya, sebenarnya apa yang terjadi sih? Barulah mereka menjelaskan. Menurut Ade, setelah Bu Yanti mengatakan kelompok kami sudah selesai, hampir semua murid langsung ninggalin kelas, termasuk Bu Yanti sendiri. Ade bahkan merasa sudah menarik tanganku keluar kelas. Mereka bertiga juga yakin aku ikut berjalan bersama mereka. Namun ketika sampai di luar gerbang sekolah, mereka baru sadar aku gak ada. Karena panik, mereka langsung berlari kembali masuk ke area sekolah. Lalu kenapa mereka hanya berdiri di ujung koridor sambil berteriak manggil aku? Menurut Ade, penghuni sekolah itu seperti sedang berusaha mengurung aku di dalam kelas. Pocong yang sebelumnya terlihat masih berada di dalam kelas. Kemudian ada sosok perempuan berseragam sekolah dengan wajah hancur yang berdiri di lapangan. Posisi ruang ujian kami memang berada di lantai 1 dan menghadap langsung ke lapangan sekolah. Muli bahkan menangis karena merasa terus diperhatikan oleh sosok perempuan itu. Kejadian horor kedua, setelah sampai di rumah, aku sudah mendekati azan maghrib. Waktu sudah mendekati azan maghrib. Aku menceritakan kejadian itu kepada mamaku. Lalu mama bertanya, kalian prakteknya gak cuma sholat saja? Aku menjawab, enggak. Aku menjelaskan bahwa praktek kami dimulai dari memandikan jenazah, mengkafani, hingga mensolatkan. Kami menggunakan kain putih seperti kain kafan sungguhan. Boneka yang digunakan juga harus lengkap. Ada tangan, kaki, telinga, dan bagian tubuh lainnya. Kami bahkan menggunakan kapur barus dan minyak khusus yang biasa dipakai untuk jenazah. Mendengar itu, mama langsung marah. Gila kalian. Prakteknya hampir nyata. Pakai boneka, kain kafan, kapur barus. Ya jelas saja ngundang. Agak lain. Gila kau ya gitu. Sejak saat itu semua perlengkapan praktek yang kubawa langsung kubuang. Pengalaman horor berikutnya terjadi saat pelajaran terakhir di hari Jumat.
yaitu mata pelajaran kewirausahaan. Biasanya kami pulang sekitar jam 12 siang. Pelajaran ini terkenal karena banyak sekali kegiatan mencatat. Saat guru sedang menulis di papan tulis, suasana kelas menjadi sangat hening. Di tengah keheningan itu, samar-samar aku dengar suara perempuan bersenandung. Karena Ade duduk sebangku denganku dan saat itu kepalanya miring sambil menopang dagu, aku mengira dialah yang bersenandung. Aku berbisik, "Tumben nyanyi pas belajar." Ade langsung menjawab, "Shh." Aku pun berpikir mungkin bukan dia. Tak lama kemudian suara senandung itu terdengar lagi. Aku mulai penasaran nih. Aku melihat ke belakang. Muli sedang menulis sambil menyandarkan kepala di meja. Aku sempat mengira dia pelakunya. Namun sesaat kemudian Muli mengangkat kepalanya dan tetap menulis seperti biasa. Suara senandung itu masih terdengar. Aku memperhatikan teman-teman lain. Semuanya sibuk mencatat. Lalu suara itu sebenarnya berasal dari mana? Aku kembali berbisik kepada Ade. "Dek, kamu dengar ada yang bersenandung apa enggak?" Lalu Ade menyuruhku diam. Ekspresinya seperti ingin berkata, "Udah, gak usah dicari tahu." Namun suara itu semakin jelas dan aku merasa sumbernya berasal dari bawah meja. Mejaku. Entah kenapa aku terdorong untuk melihat ke bawah meja. Namun sebelum aku sempat menunduk, Ade langsung menarik tubuhku agar kembali duduk tegak. Tepat saat itu bel pulang berbunyi. Ade menatapku tajam. "Anak ini bandel kali. Udah dibilang diam saja." Di Madura. Oh, jadi Madura sekarang ya. Ya, Nusantara lah. Nada suaranya rendah, tapi terdengar menyeramkan. Baru saat kami berada di dalam angkot, Ade akhirnya bercerita. "Aku juga dengar suara senandung itu." Aku langsung menatapnya, lalu Ade melanjutkan. "Dan yang bersenandung itu ada di bawah meja kita." Menurut cerita yang beredar, penghuni sekolah kami memang cukup banyak. Mulai dari pocong, anak kecil yang sering berada di bawah meja kelas, hingga sosok perempuan berseragam sekolah. Konon, dulu sekolah kami masih berupa bangunan panggung, dan di bawahnya merupakan area rawa. Katanya, pernah ada seorang siswi yang bunuh diri dan jatuh ke rawa itu. Mitos yang beredar menyebutkan bahwa jasadnya kini tertimbun di bawah bangunan sekolah yang sekarang berdiri. Bahkan adik dari kakak iparku yang juga alumni sekolah itu pernah mengalami kejadian aneh. Saat jam istirahat, ia melihat seorang perempuan berdiri di atas gedung sekolah seolah ingin melompat. Dia langsung berteriak histeris, "Oi, ada yang mau terjun dari atas." Semua orang kebingungan. Lalu menurutnya perempuan itu benar-benar melompat. Dan saat melihatnya jatuh, dia langsung pingsan. Namun anehnya tidak ada siapapun yang benar-benar jatuh dari atas gedung saat itu. Masih banyak sebenarnya pengalaman horor yang pernah aku alami, tapi cukup sampai di sini dulu. Semoga ceritanya bisa diangkat di PMK. Maaf ya kakak kalau kepanjangan. Terima kasih dia dari kota Sibolga, Sumatera Utara. Nih teman Kliwon beragam sekali ya background dan daerahnya ya. Sibolga sih udah juaranya sih satu doang nih kayaknya nih. Kalau ada yang lain absen, komen, like, dan ini Apa? hype Hype this video. Anjas. Ini SMK ini serem banget loh. Menurut gue ya. Bisa ada penampakan pocong sore-sore di dalam kelas Ya. dan sekelas ngeliat. Gila. Iya. Langsung gurunya kayak, "Oke, kelompok kalian sudah selesai ujian prakteknya. Iya. Kita boleh pulang." Pulang semua. Pulang. Yo pulang yo, pocong ayo pocong. Sekolah apaan ini ya? Gitu pas itu. Gila loh. Jadi si Ade, Mauli dan siapa namanya tadi? Adek Laila Laila itu Muli. mau jemput. Iya, ya kan? menjemput kembali temennya lah. Ya. Si ini siapa ya? Si dia gitu. Tapi terpaku karena masih melihat pocong. Ada intinya gitu. hantunya. Di dalam kelas ada, di luar tengah lapangan ada. Ada. Buset.
Bagaimana Serem merangsek masuk kalau begitu ceritanya itu? Serem nih Sedangkan sekolah ini. kawan-kawan kita sedang tertawan, Pak, Hmm. di sana. Gitu. Gimana menyelamatkan nih kalau ada 2 barikade begini nih? 2 jenis barikade berbeda lagi terakhir kali. Wah, beda satuan sepertinya itu. Waduh, sorry banget. Iya, yang satu kan perempuan nih Ya, jenisnya, mm-mm, yang satu pocong. gitu. Itu cerita yang pertama. Pengalaman yang pertama ya. Pengalaman horor kedua juga Enggak. Ini pengalaman horor kedua, gua Yang- sebel. yang senandung kan? Anak kecil di bawah meja, cewek-cewek. Maksudnya apa? Bersenandung du, di bawah meja. Mungkin Gila kali. Melihat pemandangan menarik. Apaan? Hutan gambut. Tapi yang anak kecil Anak ya. kecil. Iya. Nggak ada adabnya emang orang tuanya ini. Siapa yang ngajarin tuh main-main ke kolong? Mm-mm. Berarti ada 3 yang jadi ini ya, penghuni tetap nih, urban legend di situ. Iya. SMK apa ya? Ini kalau orang Sibolga kayaknya tahu dah kalau cerita happening ini gitu ya, penampakannya dilihat satu kelas anjir. Baru Menarik, 2014 bahkan. Ya sebenarnya Iya. kalau di tracking mah bisa aja. TKJ, anak-anak TKJ nih, teknik komputer jaringan. Dari ini juga bisa dari Google. SMK Sibolga dengan jurusan ini gitu. Bisa aja kan. Ini baru Sibolga nih, belum si borong-borong. Nah, belum si Dito. Si Dito. Kok sih Dito? Nama orang. Bukan. Kok jadi nama orang ya? Tolol. Ada si Bolga, si borong-borong, sama si Dito. Nyebrang. Iya, nama orang normal aja. Bukan marga. Lah itu juga bukan marga. Mana ada marga si borong-borong? Ada di lagu. Emang itu bukan marga ya? Bukan. Nama dong. daerah ya? Iya. Iya, bener. Berarti kalau di Dewan Komisaris. bukan dong. Kenapa begitu Bapak nyarinya? Enggak. Iya. Random banget. Keluar. Ah. Dia saya keluar. Langsung aja. Berarti kalau di Sunda, Jawa Barat deh, itu Ci ya. Iya. Kalau di sana Si. si Bener kan? si paham nggak ada Nah. nggak? Nggak ada. Ada nggak daerah Nggak ada. si dong. ngerti gitu? Si Ada nggak? ngerti. Ada nggak daerah gitu? Kamu tinggal mana? Si Bolga. Saya si borong-borong. Lah kamu si ngerti. Si paham. Si paham. Gitu. Ya Allah. Aduh. Ya Allah. Oke, lanjut. Wah, ini jauh lagi nih. Menarik nih. Apa jauh. sih? Apa lagi nih? Cerita ini nih. Ini dari si Nino nih. Buah nama orang. Si Nino. Bukan. Selamat malam Bang Mimo dan Bang Danu. Kenalin, nama gue Wendy. Asal Waduh. dari Tanjung Pinang. Gak begitu jah. Kok ketawa sih? Enggak, gue habis ngomong Tanjung Pinang lu ketawa. Iya anjing. Kenapa Orang gua emang? Wendy-nya. Di kesempatan kali ini gue mau menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh teman dekat gue. Sebut saja namanya Nino. Kejadiannya pada 19 Juni 2021. Nino beserta 3 orang temannya, yaitu Dede, ini orang Aceh. Anjing banget ya. Kok denger nama orang ketawa? Kenapa orang ketawa? Nama daerah lu juga lucu. Iya. Dari Aceh. Kok ketawa sih ini orang? Aneh banget guys, ini produser kita cacat anjing. Jongkok. Hingkik kok jongkok. Diketawain. Nih, jadi cerita ini tentang si Nino. Nino beserta 3 orang temannya, yaitu Dede dari Aceh, Nanang dari Aceh. Kok nama Sunda? Pada di Aceh ngapain?
Itu kan orang Garut. Orang Tasik ya, ngapain sih di Aceh? Iya. Dede Nanang dan Sahrullah ini asal Lombok. Nah kan itu yang harusnya dari Aceh. Ini harusnya dari Aceh. Wih, Iya. mantap, pergaulan internasional kali ini. Pertukaran pelajar dia. Oke, wah nih seru. Oke. Jadi ada Dede, Nanang dan Sahrullah. Mereka nih mendapatkan pekerjaan dari seorang bos penampung lobster asal Trenggalek. Oh. Oke. Mereka bekerja sebagai penyelam pencari lobster. Wah anjir keren. Sesampainya di Trenggalek, mereka ditempatkan di sebuah rumah yang tidak jauh dari pesisir pantai, tepatnya di desa Karangbangun. Pada hari pertama, mereka mulai mempersiapkan peralatan untuk beroperasi keesokan malamnya. Peralatan tersebut terdiri dari kompresor, selang, adaptor, dan diving fin. Mereka juga mengecek kembali mesin speedboat yang akan digunakan. Pada hari pertama beroperasi, mereka berangkat menggunakan speedboat berukuran kurang lebih 5 meter. Mereka ditemani 2 orang tekong setempat yang bertugas sebagai jurumudi dan ABK yang bertanggung jawab mengontrol angin kompresor. Perjalanan menuju lokasi penyelaman memakan waktu sekitar 1 jam. Mereka tiba di lokasi jam 7 malam. Setelah semua peralatan terpasang, mereka mulai turun menyelam untuk menangkap lobster. Di hari pertama kaget gua. Ada suara Bimo aja. Kaget gue monyet. Kok ada lagi sih? Kok ada lagi? Gue juga kaget. Monyet. Gue juga kaget anjing. Adalah. Wow. Wow. Aduh. Di headphone ada yang teriak. Aduh anjing, gue juga kaget. Itu iklan lu ya? Potekan, iya, potekan apa sih tadi nggak tahu gue. Anjing di track mana tuh? Mental. Kaget. Gue juga kaget anjing. Wow. Lo harus ngerasain experience itu, Rim. Lagi konsen baca, ada yang nyautin, Ada yang teriak anjing kenceng. aduh. Bangsat. Oke, lanjut. Di hari pertama semuanya berjalan lancar. Namun hanya Nino yang merasa ada sedikit kejanggalan. Menurutnya, laut yang ia selami kali ini berbeda dengan laut-laut yang pernah ia selami sebelumnya. Arusnya sangat kuat, dan hasil tangkapan mereka tidak mencapai target yang seharusnya. Hal yang sama terjadi pada hari kedua. Hasil tangkapan masih jauh dari harapan. Kondisi ini terus berlangsung selama hampir 1 minggu. Setelah berhari-hari menyusuri lautan itu, tibalah saat mereka mendapatkan hasil tangkapan yang sangat banyak. Awalnya Nino dan Dede turun lebih dulu untuk mengecek kondisi arus. Dari sinilah pengalaman mistis itu dimulai. Nino melihat sebuah karang yang menurut pengalamannya tidak mungkin menjadi tempat banyak lobster berkumpul. Namun kenyataannya, karang tersebut dipenuhi lobster dalam jumlah yang sangat banyak. Setelah sekitar 1 jam berada dalam air, Dede masih fokus menangkap lobster yang jumlahnya semakin banyak. Saat itulah Nino melihat sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia melihat sesosok makhluk raksasa berwarna putih mengelilingi mereka berdua. Bentuknya bukan ikan, melainkan panjang seperti ular laut. Panjangnya diperkirakan hampir 15 meter. Wajir. Gila.
Anehnya hanya Nino yang bisa melihat makhluk tersebut. Karena panik, Nino segera memberi isyarat kepada Dede untuk menyudahi pencarian lobster. Begitu mereka naik ke atas speedboat, Dede langsung kesal dan bertanya kenapa mereka harus berhenti, padahal lobster masih sangat banyak. Namun Nino memiliki prinsip bahwa jika menemukan sesuatu yang aneh di laut, hal itu tidak boleh dibicarakan selama masih berada di laut. Cerita itu hanya boleh disampaikan setelah sampai di rumah. Sesampainya di rumah, Nino cerita apa yang ia lihat kepada rekan-rekannya. Mereka hanya bisa terdiam mendengar kisah tersebut. Keesokan harinya mereka kembali turun ke laut, tetapi kali ini di lokasi berbeda untuk menghindari tempat kejadian sebelumnya. Malam itu mereka turun bertiga, Nino, Dede, dan Nanang. Saat menyelam, Nino terpisah dari Dede dan Nanang. Hasil tangkapan malam itu sangat melimpah. Mereka berhasil mendapatkan hampir 100 kg lobster. Di saat itulah pengalaman mistis berikutnya terjadi. Saat berada di kedalaman sekitar 40 meter, Dede melihat sosok seorang kakek tua yang sedang duduk bersila di dalam sebuah gua bawah laut. Dede segera memberi kode kepada Nanang. Ketika Nanang melihat ke arah yang sama, ia pun terkejut. Mereka memberanikan diri mendekat. Semakin dekat, mereka justru melihat sesuatu yang lebih aneh. Di belakang sosok kakek tersebut tampak banyak sekali orang, seperti sebuah peradaban yang hidup di bawah laut. Wah, orang-orang itu mengenakan pakaian adat Jawa. Karena ketakutan, mereka segera naik ke permukaan dan memberi kode kepada Nino melalui cahaya senter untuk mengakhiri penyelaman. Di atas speedboat, Dede dan Nanang menceritakan apa yang mereka lihat. Karena menceritakan kejadian aneh tersebut saat masih berada di laut, keesokan harinya Dede dan Nanang jatuh sakit. Melihat kondisi itu, Nino memutuskan untuk berhenti beroperasi selama 2 hari. Setelah kondisi mereka membaik, Dede mengajak Nino kembali menyelam. Awalnya Nino menolak karena malam itu adalah malam Jumat. Namun Dede terus bersikeras, apalagi cuaca terlihat sangat baik. Akhirnya Nino mengiyakan. Mereka kembali ke lokasi yang sama, tempat Dede dan Nanang melihat sosok kakek tua. Sebelum turun, Nino mengarahkan agar mereka menyelam di kedalaman sekitar 40 meter. Menurutnya menyelam terlalu dangkal justru lebih berbahaya karena risiko dihantam ombak ke karang lebih besar. Awalnya semua berjalan normal, namun tanpa disadari, Dede dan Sarullah mulai bergerak menyusuri lereng tebing yang lebih dangkal. Disitulah musibah terjadi. Tiba-tiba Nino dan Nanang merasakan selang oksigen mereka tertarik sangat kuat hingga melilit tubuh mereka. Pasokan oksigen langsung berhenti. Beruntung tangan Nino berhasil meraih sebuah karang dan berpegangan erat. Dalam kondisi itu, Nino dan Nanang merasa pasrah. Mereka mengira malam itu akan jadi malam terakhir mereka, karena suplai oksigen gak ada. Sementara mereka juga tidak berani melepaskan pegangan dari karang. Saat tarikan mulai berkurang, mereka perlahan naik ke permukaan. Di kedalaman sekitar 20 meter, oksigen mulai kembali masuk, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Ketika melihat ke arah permukaan laut, mereka terkejut. Air laut di atas mereka telah berubah merah. Ternyata warna merah itu berasal dari darah Dede dan Sarullah yang diduga terhempas ombak ke karang tebing. Saat berhasil naik ke permukaan, Nino dan Nanang semakin terkejut. Cuaca yang sebelumnya tenang berubah jadi sangat buruk. Ombak besar datang tanpa berhenti. Karena kondisi yang terlalu berbahaya, mereka tidak berani turun kembali untuk mencari kedua rekannya. Mereka segera meminta bantuan warga setempat. Malam itu juga 4 perahu dikerahkan, masing-masing bawa tim penyelam. Namun gak ada yang berani turun karena cuaca tetap buruk hingga pagi hari. Keesokan paginya Nino menghubungi orang tua Dede di Aceh untuk menyampaikan kabar tersebut. Pihak keluarga memohon agar Nino tetap mencari jasad anak mereka dalam kondisi apapun. Karena merasa iba, Nino dan Nanang kembali turun ke laut untuk mencari Dede dan Sarullah. Namun yang mereka temukan hanya selang pernapasan yang putus.
dan satu selang lainnya yang masih utuh. Jasad kedua korban sama sekali tidak ditemukan. Setelah pencarian gagal, mereka kembali ke darat. Di sana, mereka bertemu seorang tetua desa yang langsung menegur dengan keras. Hari itu hari Sembonyo. Malam kejadian itu adalah malam Jumat Kliwon. Setiap Jumat Kliwon, warga di sini mengadakan upacara laut untuk memberikan sesajen dan doa. Kenapa kalian masih turun ke laut? Di sini setiap malam Jumat Kliwon tuh pasti ada korban. Nino hanya bisa menjawab bahwa mereka nggak tahu tentang tradisi tersebut. Bos mereka pun tidak pernah memberitahu. Karena keluarga Dede di Aceh belum puas dengan hasil pencarian, mereka meminta bantuan seorang tokoh spiritual di Aceh untuk melihat keberadaan anaknya. Tokoh tersebut mengatakan bahwa roh Dede masih duduk di atas karang. Tubuh bagian atas berada di atas air, sementara bagian bawah masih berada di dalam laut. Sementara itu, ruh Sahrullah disebut masih sibuk mencari lobster. Tidak hanya di Aceh, bos mereka di Jawa juga meminta bantuan orang pintar. Anehnya, jawaban yang diberikan hampir sama. Tokoh spiritual di Aceh menyarankan agar Nino dan Anang kembali ke lokasi kejadian, menaburkan bunga, dan memanjatkan doa agar jasad kedua korban dapat dikembalikan dalam bentuk apapun. Menurutnya ada dua kemungkinan. Pertama, jasad mereka dapat ditemukan. Kedua, mereka telah menjadi pengikut dari kerajaan atau peradaban yang berada di bawah laut tersebut. Hingga saat ini jasad Dede dan Sahrullah tidak pernah ditemukan. Semoga mereka berdua kembali ke pangkuan ilahi dengan sebaik-baiknya keadaan dan diterima seluruh amal baiknya. Sampai di sini dulu ceritanya. Mohon maaf jika penulisannya masih kurang rapi dan ceritanya terasa singkat. Enggak sih mas. Enggak mas. Next, gue akan cerita tentang pengalaman mistis pribadi gue saat tinggal di rumah kontrakan waktu kuliah di Jakarta. Sukses terus untuk podcast Malam Kliwon. Salam dari Wendy. Wah, bagus ceritanya nih. Cerita yang unik dan cukup jarang kita dapat cerita dari penyelam lobster. Ya, baru ini ya. Di Trenggalek nih ya. Trenggalek bosnya nih punya company berarti ya kalau kayak gini. Bosnya juga nggak tahu ada tradisi ini ya berarti. Iya, ini kan ibaratnya bosnya tuh Pak Baroto ya. Belum tentu. Lah kan ibaratnya. Oh iya. Iya kan? Benar. Nah, si Nino, Nanang sama Dede itu Jaka sama Bagus. Iya. Iya kan? Tapi yang dicari ini lobster, Bukan kerang. bukan kerang. Lu tahu nggak? Bukan Jini. Lu nggak tahu lu? Iya ya. Wah, ini lagi-lagi cerita tragis kita dapat nih berarti. Yang tragis di episode sebelumnya ya tadi ya. Apa tuh Min? Yang apa? Ketemu nenek-nenek di rumah sakit. Bener. Ini juga tragis. Berarti belum ditemuin nih dari 2021 sampai Hilang, sekarang Pak. nih. 2 jasadnya nggak ketemu di laut ya. Soalnya gimana ya? Ya laut tuh memang udahlah, jangan main-main sama laut. Beneran dah. Gua tuh cerita dikit ya. Gua pas dapat kesempatan dan dapat rezeki yang muter-muter di Indonesia Timur tuh kan Ambon ya, dari Maluku dan Papua kan. Itu gua nemuin 3 karakter laut yang berbeda tuh. Dan sempat kena arus bawah juga tuh pas gua free dive di Raja Ampat. Cuman kalau yang di Ambon itu tuh bentuknya tuh apa sih, kalau kayak masuk gitu tuh. Jadi ini tebing, ini tebing, ini tebing gitu, terus dia masuk gitu laut. Menjoroknya ke dalam apa Ke keluar? dalam, ke dalam, ke dalam. Ke dalam. Bukan teluk berarti ya? Teluk, ke dalam. Teluk ya, kayak teluk kecil gitu loh. Iya, teluk. Wah, bening banget. Tapi kalau das nyemplung ngeri Dalam, banget, Pak. itu dalam. Wah, kelihatan kayak lubang dalam palung gitu loh. Ya Allah tuh. Takut. Takut, gua beneran takut yang udah pikiran tuh nggak bisa kemana-mana gitu. Tuh Iya. jernih bagus, Terus ada ikan-ikannya bagus. megalodon gitu ya. Iya, kepala apapun kita gitu, tuh. apapun gitu. Nah, yang ke bawah arus juga gitu.
Udah jangan kesana-sana deh. Cetek sih. Maksud gua kayak masih bisa berdiri tapi ya beginilah. Cuman keseret anjir. Deres banget gitu. Tapi si Nemo tuh masih bisa ngelawan gitu. Harus. Dori? Hah? Dori? Gue kunyah. Dori mah. Udah mateng ya, tepung Dori. Iya, nggak Dori. Udah satu lagi ombak sih. Ombak yang ngegulung. Terus kalau di dalam kan kayak tenang ya. Jernih juga gitu. Iya, langsung turun gitu. Langsung itu di laut apa? Kalau itu itu Labuan Bajo. Tapi di pulau-pulaunya gitu tuh. Bukan di Labuan Bajonya. Labuan Bajo tuh berarti di bawah ya? Di bawah NTT. NTT ya. Iya. Ya Nusa Tenggara lah. Iya, kalau di Ternate tuh laut Arafuru deh. Arafuru. Iya, laut Arafuru. Jangan dah. Wah, ampun sih, punten banget dah. Iya, benar. Punten, laut paling kalem tuh laut Jawa, udah. Laut paling kalem. Karena terisolasi pulau-pulau. Iya. Tidak berbatasan langsung dengan samudra. Tetap setenang-tenangnya laut ya. Udah jangan main-main dah. Bukan masalah bagaimana. Itu ada peradaban lain di bawah laut. Tetap pakaiannya pakaian Jawa anjing. Pakaian yang lain kek, maksud gue begitu. Biar enak gitu. Wah, pakaian apa? Pramuka, pakaian pramuka lah. Pakaian apa? Masinis. Nah, itu juga unik tuh. Saya melihat segerombolan orang dengan pakaian masinis. Diklat. Goblok. Diklat Daup 6 Yogyakarta. Daup berapa ya? Enggak saya lihat, enggak saya denger. Daup 7. Masa tawuran antar Daup? Kita enggak tahu. Aduh. Ya, terima kasih teman Kliwon yang sudah menonton dan mendengarkan. Kita ketemu di pagelaran malam Kliwon Pitung Tahun. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye.